Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita selalu memulai hari yang baru dimulai dari pagi hari. Dan memang sudah sepatutnya lah pada waktu kita memulai hari yang baru di pagi hari, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab sepanjang malam, sepanjang tidur, kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita bisa memasuki hari yang baru. Nah, demikianlah pemazmur Daud mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Artinya Daud sadar betul bahwa hidupnya itu bergantung penuh kepada Tuhan. Daud sadar betul hidupnya itu oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga pada waktu dia memulai hari yang baru, pagi-pagi hari, yang pertama yang dia cari adalah datang kepada Tuhan, mempersembahkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Bukan yang lain-lain, tapi pertama dia datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang mungkin pada waktu bangun pagi hari, yang kita cari bukannya kita duduk manis lalu memberikan pujian, penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi mungkin yang kita cari yang lain. Tapi Daud menyadari betul bahwa pagi hari itu adalah saat yang indah untuk datang mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Dengan kata lain, Daud itu mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Dia menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya, karena dia menyadari betul, mulai dia pada masa mudanya, dia menyadari betul pada waktu dia menggembalakan domba-domba dan menghadapi maut, yaitu ada binatang buas, singa dan beruang, dia bisa melawan dan bisa mematahkan leher singa dan beruang. Daud sadar betul itu bukan kekuatan dari dirinya sendiri, tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan dan keberanian. Oleh sebab itu makanya pada waktu pagi hari yang dia lakukan pertama adalah datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, inilah yang perlu kita teladani dari sikap daripada Daud di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Daud, dia manusia biasa, dia punya kelemahan juga, ada kekurangan. Tapi kita tahu Daud itu diurapi, diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, oleh sebab itu kunci utamanya memang karena dia menyadari hidupnya itu oleh karena Tuhan. Jadi dia selalu menomorsatukan Tuhan. Demikian juga lah di dalam kehidupan kita. Tuhan mendengar seruanku pada waktu pagi hari. Jadi pada waktu pagi hari kita datang mempersembahkan segala seruan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Setelah kita memuji, menyembah, mengagungkan dan mensyukuri segala pertolongan, penyertaan dan perlindungannya, nah mungkin setelah itu saudara mulai masukkan pokok-pokok doa saudara, yaitu permintaan. Mungkin ada banyak hal yang sedang saudara gumulkan saat ini, saudara bisa utarakan, karena memang firman Tuhan juga, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka kamu akan diberi. Mintalah maka kamu akan diberi. Jadi pada waktu pagi hari kita datang memberikan persembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, pujian kita, dan atas segala kebaikannya sepanjang malam dalam istirahat kita Tuhan sudah menjaga. Barulah
Setelah saudara mengagungkan dia, meninggikan namanya, nah saudara meminta apa yang menjadi keperluan saudara. Kenapa? Kenapa kita meminta kepada Tuhan? Kenapa? Karena Yesuslah sumber segala yang kita butuhkan. Nah, kenapa kita meminta kepada Yesus? Karena dialah sumber segala yang kita butuhkan. Apapun itu, Yesus sanggup menyediakannya. Kalau saudara meminta kepada manusia, maka kemampuan manusia itu sangat-sangat terbatas. Mungkin tidak semua hal yang saudara butuhkan bisa dipenuhi oleh manusia. Tapi kalau saudara datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus, dia sanggup. Karena dia adalah sumber segala yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Jadi makanya jangan sia-siakan hari-hari yang kita lewati. Datang pagi hari, berikan pujian, ucapan syukur saudara, berikan persembahan saudara seperti Daud pagi hari memberikan persembahan kepada Tuhan. Barulah setelah kita agungkan dia, kita tinggikan dia, lalu sebagaimana Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka saudara utarakan. Karena Yesuslah sumber segala kebutuhan kita. Kenapa kita meminta kepada dia? Karena Yesus sendiri yang menawarkan untuk meminta kepadanya. Karena Yesus yang menawarkan, mintalah. Jadi nggak salah. Sama seperti dalam kehidupan ini ya, kita bergaul, lalu kita butuh sesuatu. Ada orang yang dekat dengan kita, kita tahu dia mampu. Lalu tiba-tiba karena saudara butuh sesuatu, saudara minta sama dia, Pak A, tolong saya lagi butuh ini. Bisa jadi waktu saudara minta sama si Pak A ini, bisa jadi dia menolak. Bisa saja dia berkata, saya tidak bisa. Kenapa? Saudara yang minta kepada dia. Tapi lain ceritanya kalau Pak A ini berkata kepada saudara begini, kalau saudara nanti butuh sesuatu, kapan saja datang sama saya, minta. Itu beda. Sehingga pada waktu saudara mengalami keperluan, saudara datang ke Pak A ini dan berkata, Pak A, saya lagi butuh ini dan ini. Oh, maka dia dengan senang hati dia akan memberikan. Karena apa? Dia pernah berjanji, kalau saudara nanti butuh sesuatu, datang sama saya. Tapi kalau dia tidak bilang, saudara minta, dalam bahasa sehari-hari namanya itu lancang, maka dia akan berkata, saya tidak tahu, saya tidak bisa, saya tidak punya. Dengan kata lain, menolak karena dianggap lancang. Tapi ini kita bukan lancang, tapi Tuhan Yesus sendiri yang mengungkapkannya dan mengundang saudara dan saya, mintalah. Jadi kita meminta kepada Yesus, gembala kita yang baik, karena Yesus sendiri yang mengundang, mengatakan mintalah. Jadi saudara, waktu saudara meminta kepada Tuhan Yesus, gembala kita yang baik, jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan ada keraguan. Saudara pun meminta, firman Tuhan mengajarkan, mintalah sesuai dengan kehendaknya. Artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan saudara meminta di luar daripada kebutuhan saudara yang kira-kira tidak masuk akal. Maka yang saudara dapatkan nanti apa? Kekecewaan. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh yang jelas ya, saudara sudah berumah tangga, saudara punya istri, sudah punya suami, lalu saudara berdoa, minta lagi istri yang baru atau suami yang baru. Jelas Tuhan pasti tidak menjawab, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara umpamanya sekarang ini saudara butuh biaya untuk anak sekolah, saudara bilang, Tuhan, saya butuh dana untuk biaya anak sekolah saya. Tuhan pasti menyediakan, karena Tuhan juga mau sebagai orang tua bertanggung jawab mendidik anaknya supaya anak-anaknya mempunyai pendidikan menjadi orang pandai. Pasti Tuhan dengarkan, pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan buka jalan untuk supaya saudara diberkati sehingga saudara bisa membiayai uang sekolah anak saudara. Karena Tuhan yang bilang, mintalah. Kenapa kita meminta kepada Tuhan? Karena segala sesuatu yang Yesus beri bagi kita
untuk membuktikan janjinya ya dan amin. Haleluya. Kenapa Yesus berkata mintalah? Untuk membuktikan segala janjinya itu ya dan amin. Artinya Allah kita tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah berbohong dan dia tidak pernah terlambat. Kalau firman Tuhan mengatakan mintalah, karena Tuhan hendak membuktikan kepada saudara dan kepada saya bahwa segala janji-janjinya itu ya dan amin. Kalau saudara mengalami sekarang ini sukar, butuh ya biaya dan segala macam, firman Tuhan mengatakan Filipi 4 ayat 19, Allah sanggup menyediakan segala kebutuhan kita di dalam kekayaan dan kemuliaan anaknya Yesus Kristus. Itu janjinya. Saudara sakit, Tuhan berkata 1 Petrus 2:24b, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Mazmur 103 ayat 3 mengatakan Yesus gembala yang baik, Dia yang mengampuni segala dosa kita dan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Saudara, Dia yang berfirman, Dia yang mengampuni dosa kita dan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi berdasarkan janji Tuhan inilah kita meminta kepadanya, dan Tuhan akan membuktikan bahwa Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam masa-masa sukar seperti saat ini, pada waktu pagi hari seperti Daud, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan pada waktu pagi hari, sebagaimana Daud berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dia menunggu jawaban daripada Tuhan. Dia menunggu pertolongan daripada Tuhan. Dia menunggu anugerah daripada Tuhan. Dia menunggu kasih karunia daripada Tuhan. Dia menunggu kebaikan daripada Tuhan. Saudara, mari pagi hari, kalau selama ini mungkin waktu saudara bangun pagi hari, yang saudara lakukan adalah aktivitas keseharian. Kalau sebagai ibu rumah tangga, mungkin pertama yang saudara lakukan langsung ke dapur, mempersiapkan ini dan ini untuk makan suami dan anak yang mau pergi kerja dan sekolah. Tapi mulai saat ini, begitu saudara bangun pagi hari, mari datang sama Tuhan seperti Daud. Pada waktu pagi hari dia berkata, aku mempersiapkan persembahan bagi Tuhan berupa pujian, penyembahan. Ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan ini sangat menyenangkan hati Tuhan, dan ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan, dia meninggikan Tuhan, karena memang Tuhan kita layak menerima segala pujian dan hormat. Tuhan kita layak diagungkan dan ditinggikan. Saudara, inilah yang kita lakukan. Maka setelah itu saudara meminta sebagaimana undangan daripada Tuhan Yesus. Kenapa kita meminta? Karena Yesuslah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini, Dialah sumbernya. Artinya kalau Yesus sumbernya, Dia tidak pernah kehabisan untuk menyuplai, untuk memberikan apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, karena Dia sumber, seperti mata air yang tidak pernah kering, terus mengeluarkan air. Yesus sumber. Jangan saudara datang kepada manusia, jangan saudara bergantung kepada manusia. Sekali dua kali mungkin Dia bisa tolong, tapi setelah itu Dia tidak akan bisa tolong, karena manusia punya keterbatasan. Nanti kalau saudara bergantung manusia, saudara makin kecewa. Tapi kalau saudara bergantung kepada Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, maka saudara dijamin tidak akan dikecewakan, karena Yesus akan membuktikan bahwa janjinya ya dan amin. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi Tuhan,
Engkau tahu hari-hari ini apa yang menjadi kerinduan kebutuhan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tanganmu, Engkau jawab segala kebutuhan mereka. Engkau berikan pertolongan, Engkau berikan jalan keluar atas kehidupan setiap jemaat Tuhan, agar supaya nyatalah bahwa kasih setiamu kepada mereka tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa memberkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.